Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilaihil mustaka wa huwal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, jamaah sholat maghrib di Masjid At-Thahir Los Angeles, atau juga termasuk jamaah yang sekarang ini sedang mengikuti via channel Masjid At-Thahir. Mudah-mudahan insya Allah kita semua selalu dalam keadaan lapang hati, lapang dada, dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa mengejar kebaikan sehingga kita memiliki semangat istiqomah untuk senantiasa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan. Sering sekali paradigma kita itu tergantung dari pengetahuan yang kita miliki. Begitu juga persoalan hidup. Kalau persoalan hidup bisa diangkakan menjadi 10, sementara ilmu kita cuma 5, maka kita find it very hard to solve our problem if we don't have any knowledge to solve it. Jadi pada intinya semua kembali kepada seberapa luas wawasan kita, seberapa luas pengetahuan kita. Hari ini kita, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, akan berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang bahagia hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira ini tema yang mungkin sering didengar, tapi sangat mahal. Kenapa? Banyak orang menjalani hidupnya selalu diliputi oleh kecemasan, kadang merasa emptiness, kekosongan, merasa kekhawatiran, kesedihan yang berkepanjangan, ya, seolah-olah dunia menjadi gelap, tak ada seolah-olah jalan keluar. Ini kan sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Padahal the happiness is choice. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Ya, kata seorang psikolog, kalau mau bahagia, just think about the happiness. Pikirkan saja tentang kebahagiaan. Pikirkan yang indah-indah. Tapi kalau Anda mau sedih, pikirkan tentang kesedihan. Kesedihan akan datang. Ya, jadi lagi-lagi ini soal we become what we choose most of the time. Kita akan menjadi apa yang kita pilih. Jadi kebahagiaan kita itu adalah pilihan kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya kita termasuk yang mampu memilih untuk bahagia, bukan memilih sebaliknya. Ada pendapat ulama yang mengatakan sesungguhnya orang yang paling bahagia itu adalah orang yang tidak bernapas lagi, tidak hidup lagi, tetapi pahalanya tetap flowing. Pahala yang dia dapatkan semasa hidupnya dan sampai dia wafat tetap running. Jadi ini yang membuat definisi kebahagiaan itu. Kalau orang yang masih hidup susah untuk merasakan kebahagiaan yang hakiki. Tapi yang hakiki ketika dia sudah tak bernapas lagi, namun pahalanya terus mengalir. Insya Allah kita yang hadir hari ini maupun yang mendengarkan di luar sana, ya merasakan itu nanti ketika nyawa sudah tak ada lagi di badan,
Tapi pahala kita terus mengalir. Makanya itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah amal yang terbaik, yang sering diistilahkan dengan amal jariyah, amal yang terus mengalir. Ya, salah satunya adalah yang mengalir itu harta yang kita infakkan ke masjid, di mana masjid terus digunakan untuk ibadah, untuk sholat, untuk mengaji. Nah, sampai kita wafat pun sepanjang itu masih digunakan, pahalanya terus mengalir. Ini yang bahagia Bapak Ibu. Ada pendapat ulama seperti itu. Makanya supaya pahala itu tetap mengalir dari persoalan amal jariyah, waktu masih hidup inilah kita bisa berinvestasi supaya pahala itu mengalir. Ada pendapat ulama yang mengatakan harta yang dimiliki oleh seorang muslim, kalau dia nanti mau menjadi investasi, maka dia harus memiliki horizon, memiliki wawasan bahwa harta yang dia miliki itu berlaku ada hukum alam. Apa itu? Setiap ada yang masuk harus ada yang keluar. Yang keluar di jalan Allah inilah yang menjadi amal jariyah. Setiap yang masuk harus ada yang keluar. Jangan kita hanya mampu menerima, menampung saja, masuk saja. Jangan hanya bisa keep in our account, ya, menyimpan di rekening saja, menampung saja. Padahal hukum alam, setiap ada yang masuk harus ada yang keluar. Kalau hanya masuk saja tapi tidak dikeluarkan di jalan Allah, harta itu akan tetap keluar, tapi naudzubillah keluarnya lewat pintu yang lain, Pak. Lewat apa itu? Ya lewat kehilangan lah, lewat musibah, kecelakaan. Ini kan keluar juga, tapi lewat pintu yang lain. Makanya kalau pahala kita mau tetap mengalir, jadikan harta yang kita miliki seperti hukum alam itu. Ada yang masuk, harus ada yang keluar. Jangan sampai keluar lewat pintu yang lain, dipaksa keluar oleh Allah. Nauzubillah kalau harta kita dipaksa keluar oleh Allah. Itu sudah murka Allah namanya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadir ala yab'atsa 'alaikum adzab. Allah itu sanggup menurunkan azab mau dari manapun. Ya. Maka siapapun yang memiliki harta, jadikan itu hukum alam berlaku. Ada yang masuk, harus ada yang keluar. Berapapun, keluarkan. Ini yang menjadi amal jariyah ini. Ini yang membuat kita bahagia nanti. Insya Allah di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu dianggap sebagai cost. Dianggap sebagai pembiayaan. Kalau kita nyumbang ke masjid, ya, giving the charity, tapi kita anggap, if we consider it as a cost, kita anggap itu sebagai pembiayaan, kita mikir, will I give or not, will I give or not, karena kita anggap ini sebagai pengurangan pembiayaan. Ujung-ujungnya banyak pertimbangan nggak ngasih juga, nah, nggak akan jadi ini amal jariyah nanti ini. Sepanjang yang kita keluarkan di jalan Allah itu kita anggap pembiayaan, tidak kita anggap sebagai investasi, ya jadinya begini. Nah, itulah pendapat ulama diantaranya kalau mau bahagia, ya banyakkan amal jariyah. Yang kedua, kebahagiaan itu Bapak Ibu terletak pada kesederhanaan. Ya, hati yang lapang. Itu kebahagiaan ada di situ. Walaupun ada orang katakanlah punya penghasilan yang sangat besar, tapi karena hidupnya tidak sederhana, ujung-ujungnya seperti kata istilah kita itu besar pasak daripada tiang, ya.
ujung-ujungnya susah juga dia, tidak ada kesederhanaan. Jadi kebahagiaan itu ada pada kesederhanaan, Bapak Ibu. Walaupun kita punya, tapi tetap sederhana. Saya punya teman, katanya penghasilannya bisa ratusan juta, tapi nggak cukup juga, Ustadz. Loh, kenapa nggak cukup? Ya gimana? Istri saya tiap saat ada waktu ya shopping dari Jakarta, kadang shoppingnya ke Hong Kong, shoppingnya ke Singapura, ke luar negeri. Anak saya empat-empatnya sekolah di luar negeri. Jadi sebulan itu 400 juta kurang tuh, Ustaz. Saya bilang kalau begitu pola hidupnya 1 miliar pun ya tetap kurang juga. Karena tidak sederhana. Ya, karena tidak sederhana. Jadi kebahagiaan itu ada pada kesederhanaan. Ya. Makanya dalam kitab itu disebutkan arifku yu'inu ala husulil maksud. Sikap sederhana itu akan mengantarkan kita ala husulil maksud, kepada tujuan al-marjuah, kepada tujuan yang diharapkan. Bersifat sederhanalah. Di balik kesederhanaan itu tersimpan kearifan. Di balik kesederhanaan itu tersimpan kelapangan. Ya. Di balik kesederhanaan itu ada kebahagiaan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bisa dikatakan sebagai pribadi yang luar biasa itu salah satunya karena kesederhanaannya itu. Dari kesederhanaannya itulah orang tidak bisa mau sombong-sombong. Ya, tidak pernah tidak pernah menunjukkan kebesarannya, dignitinya. Ya, kalau melihat Rasulullah yang kesehariannya luar biasa sederhana itu melahirkan rasa kekaguman. Ya, ketika ditawarkan jabatan, harta, ditawarkan wanita, gitu. Tapi Rasulullah tetap menunjukkan kesederhanaan. Ada kebahagiaan di situ. Bukan hanya kebahagiaan buat dirinya, tapi kebahagiaan buat orang lain, Bapak Ibu. Bayangkan Rasulullah SAW ketika bersalaman dengan seorang sahabat, dirasakan tangan itu begitu keras, kasar. Ternyata sahabat ini seorang kuli. Ya, begitu Rasulullah merasakan, kenapa tanganmu ini kasar sekali? Ya, saya kuli ya Rasulullah. Kerja saya setiap hari itu mencari, katakanlah pekerja kasar dan mencari kayu bakar. Oh, kemudian Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan tanganmu yang kasar karena bekerja ini yang akan membawamu ke surga. Langsung Rasulullah mencium tangan itu. Tidak mungkin orang yang punya kepribadian yang tinggi hati, yang hidupnya ingin merasa lebih baik dari orang lain, yang suka merendahkan, nggak mungkin bisa mencium ini, kecuali karena hatinya itu hati yang penuh kesederhanaan, hati kelembutan. Ya, kira-kira kita pernah nggak salaman sama camat, bupati, apalagi levelnya lebih tinggi, mau mencium tangan seorang kuli. Nah, jadi artinya sang orang yang bekerja keras tadi bahagia dia. Karena kesederhanaan Rasulullah, dia pun ikut bahagia. Dan Rasulullah juga menyebutkan dalam salah satu hadisnya, orang yang paling dicintai Allah adalah laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri. Jadi kebahagiaan itu identik dengan kesederhanaan. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu ya bisa melakukan itu kalau tidak ada kelembutan, tidak ada kesederhanaan. Suatu kali Rasulullah SAW ditarik oleh seorang anak umur 4 tahun, ditariknya tangan Rasulullah, terus pergi ke taman, diajak lari-lari.
Tapi Rasulullah ikuti saja maunya anak ini. Tidak pernah Rasulullah mengatakan, apa-apaan kamu nggak tahu aku nabi, main tarik-tarik aja. Tidak, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang tidak sederhana dan lembut. Rasulullah disebutkan orang yang paling banyak senyumnya, sampai gerahamnya itu terlihat. Itulah kesederhanaan, itulah kelembutan di situ. Luluh hati orang yang tadi mau melawan, mau membunuh, membenci, luluh melihat kesederhanaan. Tidak mentang-mentang Nabi Rasulullah kalau mau ada sesuatu itu, misalnya ayo kita makan-makan, kita bakar kambing. Kata Rasulullah SAW, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa pekerjaan saya? Kata sahabat, tugasmu menunggu saja ya Rasulullah, sampai makanan dihidangkan. Kata Rasulullah, tidak mau saya hanya duduk manis menunggu makanan dihidangkan. Sebutkan saja, apakah saya nanti menyembelih kambingnya, atau menguliti kambingnya, atau mencarikan kayu bakarnya. Sebutkan apa yang harus saya lakukan. Tidak mungkin itu dikatakan oleh seorang Rasulullah kecuali dia memang memiliki hati yang lembut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu ada akhlak yang agung. Allah bisa mengatakan wa innaka la'ala khuluqin thayyibin, karena thayyib juga baik, Pak. Atau wa innaka la'ala khuluqin hasanin, hasanin juga baik. Silakan Pak Dadang. Wa innaka la'ala khuluqin khair. Pada dirimu akhlak yang baik, karena khair, thayyib, hasan baik semua, Pak. Tapi Allah menggunakan kata-kata al-azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang agung. Jadi itu semua kesederhanaan. Beda dengan kebanyakan orang yang tinggi hati, mentang-mentang sudah populer, mentang-mentang sudah pejabat, itu ingin selalu diorangkan. Kalau salaman tidak mau memulai, siapa lu? Gitu ya. Rasulullah tidak pernah menunggu disalami. Bahkan ketika bersalaman nggak mau melepas sampai orang lain melepas dulu. Nah sekarang kalau udah jadi pejabat, salamannya tuh basa-basi, cepat-cepat ditarik. Itu kadang-kadang ada ciri siapa lu, gua ini sibuk, ini buru-buru. Nah itu kadang-kadang bedanya. Sehingga dikisahkan kalau ada orang yang nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, ingin sekali ketemu dengan Rasulullah, datang aja ke masjid, kata sahabat. Akhirnya dia pun datang ke masjid mau menjumpai Rasulullah. Tapi melihat semua jamaah berbaur, lututnya berdekatan, bingung. Yang mana Rasulullah ya? Yang mana Rasulullah? Dia membayangkan Rasulullah itu duduk di tempat yang berbeda. Dan di tempat yang lain. Tapi ternyata tidak. Jadi itulah sebuah kesederhanaan. Rasulullah nggak mau ditinggi-tinggikan, nggak mau dibeda-bedakan. Semua itu adalah ciri dari kelembutan, kesederhanaan. Jadi dalam banyak kitab, kesederhanaan itu akan mengantarkan kita kepada tujuan yang diharapkan, diantaranya kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita punya, tetaplah sederhana. Walaupun kita tinggi secara jabatan, secara ilmu, tetaplah kita sederhana. Dan ini yang dipraktekkan Rasulullah, tidak mau tunjuk-tunjuk, tidak mentang-mentang Nabi. Ya, ada sahabat yang tiap hari minta-minta, kasih dong Rasulullah, kasih dong sedekah, dikasih. Besok datang lagi, minta lagi, dikasih lagi sama Rasulullah. Kadang-kadang udah nggak, misalnya lagi sibuk, Rasulullah main ditarik itu, ayo mana sedekah untuk saya. Ditegur sama sahabat, kamu nggak malu tiap hari minta.
Lah buktinya dikasih kok sama Rasulullah. Ya walaupun dikasih jangan begitulah, tapi Rasulullah tetap kasih. Tidak main tunjuk-tunjuk. Kamu nggak tahu saya siapa, ya. Kan udah dikasih kemarin. Kamu ini, nah, nggak pernah gitu. Ini lagi-lagi kesederhanaan. Untuk orang yang suka marah-marah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Ya, jangan marah, jangan marah, jangan marah, surga untukmu. Jadi yang suka marah tadi pun, ya Allah, selama ini saya sudah salah ini. Yang datang kepada Rasulullah, yang sholatnya suka di akhir-akhir, ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai? Kata Rasulullah, kalau mau dicintai Allah, sholat pada waktunya. Jadi sama pertanyaan, tapi beda jawaban. Tergantung, ini siapa ini, kebiasaannya seperti apa. Jadi membahagiakan pas untuk orang yang bertanya. Itulah Rasulullah. Ya, yang nggak bagus sama orang tuanya, kata Rasulullah, kalau mau dicintai Allah, birrul walidin, bagus sama orang tua. Yang suka main borong-borong ibadah, sekali sholat duha 12 rakaat. Tapi duhanya 6 bulan sekali. Sekali baca Quran 5 juz. Tapi baca Qurannya 6 bulan sekali. Kata Rasulullah, kalau mau dicintai Allah, jangan main borong-borong ibadahnya. Biar sedikit, ya Bu, ibu-ibu, biar baca Qur'annya 3 baris, 4 baris, tapi setiap saat, paling tidak setiap selesai sholat, ya Bu ya. Itu walaupun sedikit, tapi istiqomah. Itu yang dicintai Allah. Dan ini berkaitan dengan kebahagiaan juga. Kalau mau bahagia, ya lakukan sedikit-sedikit, tapi continue. Itulah kesederhanaan itu, kelembutan itu. Yang kedua, disebutkan dalam Alkitab itu, kalau kita mau bahagia, lapang, tenang, insya Allah kebahagiaan dunia akhirat, disebutkan la yanfa'uka al-qalaq syai'an. Apa itu? La yanfa'uka al-qalaq syai'an. Tidak ada sedikit pun manfaatnya kalau engkau banyak mengeluh. Sedikit pun nggak ada. Paling-paling jadi bertambah-tambah kalau kita banyak mengeluh, Bu. Ada seorang ibu karena kecewa sama sahabatnya, dia bilang, nggak akan pernah hilang itu di hati saya ucapanmu yang pedas itu. Akan saya ingat sampai akhirat. Walah, jauh amat menunggu sampai akhirat. Akan saya ingat sampai mati loh. Padahal kalau udah mati dia nggak ingat lagi. Itu kan meracuni diri sendiri. Jadi la yanfa'uka al-qalaq syai'an. Hati-hati Bapak. Hidup kita ini kadang lebih banyak mengeluhnya ya daripada syukurnya. Makanya kata Rasulullah, maukah kamu aku tunjukkan ibadah yang mengalahkan ratusan sholat tahajud, mengalahkan puasa bertahun-tahun, mengalahkan sedekah bertahun-tahun. Mau nggak aku tunjukkan? Mau, kata sahabat. Kalau mau aku tunjukkan, praktekkanlah ar-ridho bil qadha. Apa tuh ar-ridho bil qadha? Ridho, terima dengan senang hati apa yang ditakdirkan Allah. Ya Bapak Ibu, ternyata kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh hati yang ridho, ditentukan oleh hati yang lapang. Ya, kebahagiaan bukan milik orang yang sedikit-sedikit mengeluh. Ya, apalagi sampai tadi mengatakan aku ingat sampai akhirat. Ini biasanya ucapan orang yang keras hati juga. Ngapain harus dibawa-bawa sampai akhirat. Ya. Kemudian kata kitab ini, ar-rohatu ma'al kafaf. Kelapangan itu, ketenangan itu ya ada pada hati yang lapang. Ar-rohah, ketenangan itu ada pada hati yang bersih, hati yang lapang. Jadi Bapak Ibu, kalau mau bahagia rupanya terkait dengan tazkiyatun nafs.
Singkirkan itu hati yang hati yang suka resah, gelisah, cemas, apalagi kalau ada iri, kalau ada dengki di situ. Ya, jadi kita selamanya gak akan pernah bahagia. Ya, kalau kita memiliki itu. Kemudian disebutkan apa itu? Apa tawakko aswa al ihtimal, al tawakko al aswa al ihtimalat. Persiapkan diri untuk sesuatu yang tak terduga. Nah, kadang-kadang kan kita sering namanya memang ujian itu hadir tanpa peringatan, tanpa aba-aba. Banyak orang yang begitu ujian itu nggak pernah dia bayangkan. Aku nggak nyangka, kok bisa begitu. Akhirnya menjatuhkan diri, mengempas-ngempaskan badan, menjambak-jambak rambutnya, menarik-narik bajunya. Kenapa? Ini orang yang sebenarnya nggak siap dengan hal buruk yang terjadi. Padahal orang yang mau bahagia itu selalu siap untuk hal-hal yang mungkin tak pernah terbayangkan. Ya, itulah ciri orang yang bahagia. Jadi bahagia itu tidak harus selalu merasakan hati yang lapang, tapi siap dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Kalaupun sudah terjadi, terima. Ya, ibu-ibu. Kalau terjadi, katakan, ya Allah, aku tidak tahu apa arti di balik ujian ini. Tapi aku tahu apapun yang kau takdirkan, engkau perencana yang terbaik. Aku pantas mendapatkan ini, aku pantas merasakan ini, karena engkau yang datang darimu pasti baik. Aku pantas menerima ini. Itu sikap seorang yang selalu mengandalkan Allah, menerima ketentuan Allah. Makanya Rasulullah SAW itu dalam munajat-munajatnya, ya Allah, adil pasti seluruh keputusanmu, adil seluruh hukum-hukummu, itu pantas buatku, aku terima ini, aku ridho. Ya, kira-kira pernah nggak kita praktekkan ini dalam hidup kita? Ya, insya Allah kalau kita praktekkan, ya kita termasuk orang-orang yang merasakan kebahagiaan. Sudah saya singgung tadi kata kitab ini, idza wajadta al-qut wal afiyah fa'alad dunya assalam. Saya singgung tadi subuh sedikit, jika sepanjang engkau masih memiliki apa yang bisa ada dimakan, sepanjang punya tempat berteduh, ya, sepanjang ada air bersih, ya, katakan setiap hari kepada dunia, fa'alad dunya assalam, salam bahagia, salam kebahagiaan. Ya. Ternyata memang hidup, ya, ternyata memang sering sekali, ya, kesusahan itu ketika keinginan kita melampaui dari kemampuan kita. Ya, kalau boleh cerita-cerita sedikit, ya Bapak Ibu, dulu saya diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS itu di tahun 99. Ya, sebelumnya udah S2, dapat beasiswa, gratis kuliah, dikasih uang saku lagi 600.000. Kuliahnya 97 S2 gratis, terus dapat uang saku tiap bulan 600.000. Tahun 97 itu uang 600.000 itu nggak tahu itu kalau dikonversi sekarang rupiahnya itu mungkin bisa sampai 4 jutaan itu, 4 juta atau 3 juta gitu. Karena saya ingat waktu menerima beasiswa per bulan itu masih bisa kirim ke orang tua, ke kampung. Ya. Begitu 99 keluar SK CPNS sebagai dosen, di situ tertulis di SK gajinya Pak. Tertulis di situ 200
43.000. Dalam hati saya, dulu masih kuliah S2 saja sudah 600.000. Ini udah tamat S2, udah tamat S2, jadi dosen, gajinya kok malah 243.000. Tapi untung saya kata, ya Alhamdulillah, ini tetap bersyukur berapa banyak orang yang tidak lulus untuk seleksi menjadi dosen. Tapi kadang-kadang ada rasa khawatir. Ini kalau kalau mau menikah, siapa yang mau jadi istri nih dengan gaji segini, kan gitu ya. Apalagi kalau mau kontrak mau kontrak rumah, apa cukup ini. Tapi alhamdulillah ternyata semuanya berjalan kok. Berjalan, tidak pernah ada masalah. Ternyata uang itu kan ajaib dia. Banyak habis juga, ya Bu. Sedikit ternyata cukup juga. Tapi kalau orang yang nggak pandai bersyukur, nggak akan pernah bahagia dia. itu yang saya rasakan betul itu. Ternyata kan semuanya, kalau uang ini tidak matematis. Ya, gaji mungkin bisa kecil, tapi pendapatan bisa berbeda. Yang membuat kita tidak bahagia itu adalah ketika keinginan yang kita keluarkan jauh lebih besar dari pendapatan. Ujung-ujungnya ada orang hutang. Ada pernah teman telepon saya, pinjamlah uangnya. Berapa? 10 juta aja. Untuk apa? Mau jalan-jalan ke Singapura. Ya Allah. Mau hutang, mau jalan-jalan ke Singapura tapi hutang. Ini contoh orang yang kebutuhannya keinginannya lebih besar dari pendapatan. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang yang diberi ujian dengan kemampuan yang terbatas. Mohon maaf, diberikan tubuh yang tidak lengkap, ya, diuji dengan kesulitan-kesulitan. Bahkan ada lahir dalam keadaan cacat, lahir dalam keadaan buta. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu, dalam kebutaannya, ada dosen saya, teman di UIN Syarif Hidayatullah itu, buta, tapi dia dapat gelar doktor, profesor dalam keadaan buta dan hafal Quran. Pertanyaan kita, kita Pak yang nggak buta ini, berapa juz kita hafal? Ternyata bukan soal ujian seperti apa yang dihadapi. Dulu banyak ulama-ulama Bapak Ibu yang dipenjara. Seperti Ibnu Taimiyah itu dipenjara dia. Tapi dalam penjara dia mengatakan, jangan mengira musuh-musuhku itu aku akan stres dalam penjara ini. Ya, di dalam hatiku ada surga yang seluasnya langit dan bumi. Sirtu ma'i, akan aku bawa bersamaku surga yang seluasnya langit dan bumi. Kalaupun aku mati di penjara ini, insya Allah matiku adalah mati syahid. Jadi tidak ada yang aku khawatirkan dengan penjara ini. Jadi Ibnu Taimiyah tetap menulis buku dalam penjaranya. Nah, kita yang tidak di penjara, berapa lembar tulisan yang kita tulis? Jadi maksudnya kebahagiaan itu ada pada sikap mengalir, silaturahmilah, datangilah kawan-kawan. Jangan di kamar sendiri-sendiri diam-diam. Datanglah, berjalanlah. Ya, lihat orang-orang yang di pasar yang jam 2 pagi, jam 3 pagi sudah mengangkat beban berat. Sementara kita jam 3 subuh, jam 4 subuh masih tidur dalam lelap. Betapa kebahagiaan itu ada pada saat kita berbuat, mengalir. Maka mengalirlah. Ada yang mengatakan, saya bingung Ustadz, terlalu banyak waktu luang, nggak tahu saya apa yang dikerjakan. Ya Allah, ada orang zaman sekarang nggak tahu apa yang dikerjakan ketika punya waktu luang. Ini kan aneh. Ya mungkin bisa membaca, menambah hafalan, memperbagus
bacaan Qur'annya, silaturahmi, ada saja. Yang senang melukis, melukislah. Yang di rumahnya punya bunga-bunga, ditambahlah bunganya, disiramlah, kan banyak itu. Nah itu ya disuruh berkebun. Dia lupa bahwa Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke diturunkan ke dunia, disinggahkan dulu di surga supaya belajar gimana surga itu banyak kebun-kebun. Jadi kita yang banyak berkebun, yang senang tanam menanam itu menghidupkan menanam surga sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa sering sekali hidup itu kalau tidak memiliki hati yang lapang, ujung-ujungnya mengeluh, dan mengeluh. Itu bisa terjadi pada siapapun kalau dia lebih besar mengeluhnya dibanding syukurnya, ya ujung-ujungnya dia terjajah oleh keluhannya. Cukuplah sudah. Kalau kita mengeluh-mengeluh, itu masalah jadi bertambah-tambah menjadi beban, ya kita akan susah keluar. Ya, makanya la yang fauka al-qalaq syai'an, sedikit pun tidak ada manfaatnya. Ya, dalam kitab disebutkan tufakkiru fil mafqud wala tusakkiril mawjud. Berapa banyak kita menghabiskan waktu memikirkan yang belum ada, sehingga kita stres sendiri. Wala tusakkiril mawjud, sementara yang ada di tangan nggak pernah sungguh-sungguh disyukuri, nggak pernah sungguh-sungguh dinikmati. Yang dipikirkan yang hilang, yang belum ada. Ada nggak orang begitu? Jadi kalau begitu ya nggak akan pernah kita bahagia. Dalam kitab juga disebutkan utrukil mustaqbal hatta ya'tiyah. Yang bisa bahasa Arab ada di sini, Pak. Utrukil mustaqbal hatta ya'tiyah. Ada orang khawatir tentang masa depan, padahal yang dia lalui adalah hari ini, tapi masih mengkhawatirkan ke depan yang nggak tahu. Ustaz, kayaknya penyakit saya ini nggak akan sembuh-sembuh, ini ke depan pun mungkin nggak sembuh-sembuh. Ya, belum tahu kok dia sudah bilang nggak sembuh-sembuh. Kayaknya Ustaz, bahkan sampai ke depan ini suami saya nggak berubah-berubah, akan begitu terus. Bukan didoakan supaya suami, istri, atau anak-anak biar berubah, tapi sudah merasakan yang ke depan pun akan begitu-begitu juga. Ya Allah, makanya hati-hati. Ya, utrukil mustaqbal. Jangan habiskan kesedihan untuk masa depan yang belum diketahui. Dia akan datang hatta ya'tiyah. Dia akan datang dengan sendirinya berdasarkan apa yang kita lakukan hari ini. Itulah sebenarnya kebahagiaan. Ada orang yang, mohon maaf, mungkin sering saya contohkan, ya. Saya sering mencontohkan, ada orang yang ketika minum air, dia minum airnya sangat segar dan nikmat. Tapi dia bilang, begini dong air yang segar itu, yang nikmat itu ya begini. Jangan air yang yang dikasih minggu lalu. Airnya bau, begini, begitu, begini, begitu. Ya Allah, ini belum habis loh yang di hadapan. Tapi marah dengan air yang disuguhkan minggu lalu. Ada nggak orang begitu? Ya dasar hati yang sempit ya begitu. Ya jadi benar, kebahagiaan itu adalah pilihan. Maka kalau mau jalan kebahagiaan, pilihlah bahagia. Katakan kepada Allah, aku pantas, ya Allah, mendapatkan ujian ini karena sesuatu yang datang darimu pasti baik. Aku terima dengan ujian ini, ya Allah, karena Engkau mengujiku dengan sesuatu yang sebenarnya lebih ringan dibanding ujian yang Kau berikan kepada orang lain, kepada hamba-hamba yang lain. Ada orang, mohon maaf, ya, diambil orang yang dia cintai pada saat fi waktin wahid, di waktu yang sama diambil pasangannya, diambil anaknya 2 orang, rumahnya hilang sekalian. Sementara alhamdulillah itu tidak pernah terjadi pada kita.
Kalaupun ada yang diambil satu, tidak sekaligus. Maka orang yang bahagia, orang yang bisa mengatakan, ya Allah, aku bersyukur dengan ujian ini karena Engkau tidak mengujiku dengan yang lebih berat, ya Allah. Padahal Engkau bisa mengujiku dengan yang lebih berat. Engkau bisa membuat aku kehilangan yang lebih besar. Dalam berbisnis, Engkau bisa membuat aku rugi dalam jumlah yang lebih besar, tapi Engkau tidak lakukan. Aku bersyukur. Padahal Engkau mampu membuat penyakitku lebih berat dari yang aku alami. Ya, kita punya sahabat ya Bapak Ibu, kita punya teman yang usianya jauh di bawah kita tapi sudah berpulang ke rahmatullah. Ada nggak Bu? Banyak. Kenapa itu tidak menjadi kebahagiaan buat kita, ya Allah, ada orang yang sedang Kau panggil dan mereka tidak lagi punya waktu untuk seperti kita bisa datang ke masjid. Ya, Engkau masih mengizinkan aku hidup, ya Allah, maka katakan kepada dunia, salam bahagia. Yaumuka, yaumuka. Hari ini yang kita jalani adalah milik kita seutuhnya. Rayakanlah setiap hari kalau kita mau bahagia. Itu sesungguhnya yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam kesederhanaannya, dalam bahasanya, kelembutannya, dalam akhlaknya. Karena itu Rasulullah mengatakan, Allah lah yang mendidikku sehingga aku bisa menjadi seperti ini. Jadi Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah lah yang langsung mendidikku. Maka kita belajar dari Rasulullah soal kelembutan, soal senyumannya, soal bagaimana memperlakukan orang, soal bagaimana berkomunikasi dengan istrinya. Yang kita sering dengar itu dalam riwayat ketika Rasulullah bersenda gurau dengan istrinya, tiba-tiba masuk waktu sholat, itu Rasulullah bergegas dan seperti tidak mengenal istrinya. Kata istrinya, ini suamiku seperti orang asing kalau mau masuk waktu sholat. Enggak kenal sama istrinya karena mempersiapkan sholat itu. Itulah, jadi ada saat bercanda, ada saat beribadah, tapi luas gitu, tidak kaku. Nah, makanya kelembutan itu hanya dimiliki oleh orang yang hatinya luas. Kalau hati yang kaku nggak bisa dimiliki, makanya susah untuk bahagia. Ini kita sudah masuk waktu Isya, gimana? Kita tutup atau gimana Pak? Kita lanjutkan 5-10 menit lagi gitu ya. 5-10 menit, kemudian kita buka tanya jawab, kita tutup doa dan kita lanjutkan salat Isya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada di dalam, ya, sudah ada di sini semuanya. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan di dadaku ini ada surga yang seluasnya langit dan bumi. Kenapa? Itu kan bisa kita contoh, kita bisa kita praktekkan dalam setiap hari kita. Ya Allah, aku merasakan ada surga yang seluasnya langit dan bumi di dalam dadaku. Ini yang membuat ujian apapun jadi kecil. Kenapa? Kita memiliki cara pandang yang melampaui, yang lebih besar daripada ujian yang dihadapi. Namanya orang hidup pasti akan selalu diuji. Tapi belajarlah kita dari Umar bin Khattab. Mungkin pernah kita dengar apa kata Umar bin Khattab. Silahkan ujian datang, itu tidak bisa kita tolak, tapi apapun ujian yang datang, aku tetap bersyukur kepada Allah karena aku masih tetap dalam keadaan iman. Asal jangan iman ini yang tercabut sehingga menjadi murtad, itu baru musibah. Ya, mungkin pernah saya ceritakan juga gitu, ada orang mentang-mentang dulu dari jadi mu'allaf, selalu dia mengatakan kepada suaminya kalau bertengkar, lebih bagus saya nggak masuk Islam saja, lebih bagus saya kembali aja ke agama yang dulu. Itu kalau bertengkar sedikit selalu bilang begitu, kayak nggak punya nilai iman itu. Jadi terlalu digertak sama istrinya ini, lebih bagus saya kembali ke agama saya dulu. Ya Allah,
Padahal yang paling berharga ya iman ini, yang mau dibawa mati ya iman ini. Orang bisa kehilangan pekerjaan, kesusahan ekonomi, tapi yang penting jangan iman ini hilang. Nah, ini datang ini orang malah memancing-mancing untuk balik ke agama sebelumnya. Suaminya telepon saya, Ustadz gimana nih istri saya selalu minta balik ke agamanya nih kalau bertengkar. Biar saya datang itu di Bintaro sektor 5 itu. Saya bilang sama istrinya, sebenarnya enggak, tapi supaya kasih warning saja. Bu, karena ibu sudah bolak-balik mengatakan ingin balik ke agama sebelumnya, itu sebenarnya ibu ini udah nggak sah lagi menjadi istri nih, udah nggak sah lagi menjadi suami istri, bukan pasangan yang sah lagi. Maka kalau mau sah lagi harus nikah ulang. Ayo saya nikahkan kembali. Saya tuntun itu ijab kabulnya. Alhamdulillah beberapa bulan saya telepon gimana kalau apa. Alhamdulillah Ustaz nggak pernah lagi terucap pingin balik ke agamanya itu. Kadang-kadang orang dibuat harus dikasih warning begitu supaya tahu betapa berharganya iman ini. Ini yang mau dibawa mati. Itulah yang Umar bin Khattab bilang, aku boleh kehilangan apapun asal jangan iman ini. Kalau ini dicabut, apa yang kita miliki lagi di hadapan Allah? Nah, ya. Kemudian sikap menghadapi ujian itu supaya kita tetap stabil, supaya kita tetap bahagia. Ya, jadikan ujian yang dihadapi itu yang kita yakini sebagai penghapus dosa kita. Jadi saya sering mengatakan Bapak Ibu yang tadi ada kata Rasulullah ibadah yang mengalahkan tahajud ratusan rakaat setiap malam, ada ibadah yang mengalahkan puasa, ternyata itu apa? Ridho, menerima, indikot roditu billah, menerima dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang mengatakan, ya Allah, apa yang aku alami hari ini, yang aku rasakan hari ini, yang aku terima hari ini, inilah yang terbaik. Ini yang terbaik ya Allah. Mungkin aku dulu pingin ini, pingin itu, tapi akhirnya aku sadar, mungkin kalau jadi itu nggak cocok. Mungkin kalau aku seperti dia gubernur, belum tentu cocok. Ini yang terbaik. Allah tahu mana yang cocok buat kita, Pak. Allah tahu mana yang pas untuk kita. Inilah yang kita hari ini. Ini yang terbaiklah yang sudah kita alami. Itu yang bisa membuat kita bahagia. Tapi kalau kita mengatakan, enak ya dia jadi menteri, jadi gubernur, lah itu namanya nggak menghargai apa yang direncanakan Allah buat kita. Betul nggak, Bu? Padahal kan Allah perencana yang terbaik. Salah satu kehebatan Rasulullah SAW itu adalah kemampuannya memilih sahabat mana yang cocok. Oh, Anda bagusnya membuat syair. Bikin itu syair. Memang dia keahliannya di situ. Oh, ini ada yang jago membuat muhasabah, doa-doa yang bisa membuat air mata meleleh. Teruskan ini doa. Ajarkan kepada yang lain. Memang keahliannya di situ. Kadang-kadang mohon maaf ada orang yang ini doa dari mana ini? Nggak pernah diajarkan Rasulullah. Ini doa bid'ah ini. Padahal Rasulullah sendiri ada orang berdoa nggak pernah diajarkan, kedengaran bagus, kata Rasulullah ajarkan ini kepada yang lain. Nah, sementara ada orang sekarang ini nggak pernah diajarkan Rasulullah, bid'ah. Ya Allah, ini kekakuan sekali ini dalam agama. Ada orang yang memang ahli dalam urusan waris, menghitung waris. Ya, saya itu kalau di Jakarta kalau udah terkait waris banyak itu ditanya pertanyaan itu. Pertanyaan yang sering muncul, Ustadz, kenapa seorang istri itu dapat 1/8? Kan rata-rata dapat 1/8. Sementara kita sama-sama bekerja, begini begitu. Makanya ada kesepakatan ulama, ada yang mengatakan 1/8 itu setelah dibagi 2 dulu. Jadi ketika suaminya meninggal, itu 50% dari hartanya itu dikasih dulu sama si istri.
Nah, 50% lagi diambil seperlapannya. Ada ulama yang berpendapat begitu. Jadi bukan seperlapan dari keseluruhan, tapi itu bisa didiskusikan. Maksudnya kalau sudah bicara waris itu ada juga yang sudah meninggal suaminya, anaknya pada susah-susah. Sehingga kata anak-anaknya, "Ma, bagi dong warisannya." Jangan bicara-bicara warisan, itu tabu. Nah, ini kan si ibunya nggak ngerti ini. Jadi betul-betul nggak dikeluarkan, padahal harusnya segera dikeluarkan. Sering banyak. Dan di masa Rasulullah ada orang yang sangat pintar itu. Nah, kamu yang pintar ahli waris, kaji ini. Yang pintar hadis, kaji ini. Yang pintar tafsir, yang pintar berperang, dikirim untuk berperang. Artinya semua kita ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, apa yang kita sekarang hadapi, alami, kita patut bersyukur. Inilah yang diberikan Allah pada kita. Jangan suka terlalu kagum lah sama orang yang mungkin dia punya jabatan. Kadang-kadang mohon maaf, mungkin udah tradisi pejabat itu ya dibuat protokolernya sedemikian rupa sehingga susah kita mau berkata-kata. Dibuat protokolernya susah. Sehingga ada orang yang terlalu kagum dengan seseorang, begitu salaman sama pejabat, nyiumnya bolak-balik, dicium bolak-balik. Ya saya pikir jangan terlalu berlebihan lah. Kalau kadang-kadang dia salaman sama kiainya hanya sekali aja cium. Begitu salaman sama pejabat, bolak-balik dicium berkali-kali supaya dapat proyek. Jadi itu menunjukkan apa tuh inferiority kompleks apa yang merasa rendah diri. Padahal Allah berencana yang terbaik, maka yakinlah apa yang diberikan Allah kepada kita sampai hari ini yang terbaik untuk kita syukuri. Kemuliaan itu bukan pada jabatan, bukan pada popularitas. Fa innal izzah lillahi jami'a, kata Allah. Kemuliaan itu ya bukan sesuatu yang diberikan manusia. Tapi kalau Allah yang memberikan, itu baru mulia. Ya, bersyukurlah. Jangan kita pakai sepatu orang lain. Jangan pernah pakai baju orang lain. Karena belum tentu cocok. Ya, kadang-kadang saya suka iri yang positif. Dengan kori-kori itu yang bagus-bagus, ya Allah, kalau suara saya sebagus itu nikmatnya. Kadang ada terpikir begitu. Tapi kan orang masing-masing ada keahliannya di bidang itu, indah suaranya. Ya, karena saya dulu kecil juga suka ikut MTQ. Tapi tingkat kecamatan udah gugur terus karena kalah. Mungkin seninya itu kurang berbakat. Tapi ada orang yang memang ahli di situ. Allah kasih dia seperti itu. Nah, kita juga nggak boleh merasa sedih dengan yang sudah diberikan Allah yang udah bagus ini yang terbaik. Dengan begitu insya Allah Bapak Ibu, ini rasa lapang dada, rasa syukur ini akan kita bawa sampai akhir hayat kita. Bahkan sampai akhir nanti kita akhirnya tahu Allah pun sayang dan cinta sama kita karena kita ridho dengan apa yang ditakdirnya kepada kita, apa yang ditentukannya buat kita. Saya kira itu sedikit Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan untuk bisa membuat kita selalu bahagia. Bersikap sederhanalah dalam segala hal. Tunjukkan dari sederhana itu kita menjadi orang yang lembut. Tunjukkan dari kesederhanaan itu kita melahirkan kata-kata yang enak didengar, menjadi hadiah bagi siapa saja. Dan termasuk Rasulullah juga mengatakan, siapa yang mau aku tunjukkan ibadah bi ghairi hisab, tanpa hisab, salah satunya memiliki kata-kata yang lembut, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Inilah orang yang dibahagiakan oleh Allah tanpa ada hisab nanti di hari akhirat. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita merasa bacaan Quran kita masih kurang ya Bu ya, zikir kita masih kurang, tapi karena kita memiliki hati yang lembut, ini bisa menebus tadi ibadah kita yang kurang. Ya, mungkin zikir kita yang kurang bisa kita tutupi ini dengan kata-kata yang qaulan layyinah, dengan kata-kata yang lembut. Ini katanya membuat orang bisa sampai di akhirat bi ghairi hisab, tanpa hisab. Jadi sederhanalah, rayakanlah setiap hari.
yakinlah yang diberikan Allah yang terbaik. Lebih banyak bersyukur meskipun diuji, karena iman ini adalah yang paling berharga untuk kita bawa sampai akhirat. Saya kira ini, Bapak Ibu, waktu Isya sudah masuk. Sebelum ditutup dengan doa, silakan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan atau menanyakan tema tentang yang kita sampaikan. Gimana Pak Joko? Silakan Bapak. Ya, silakan Pak Amdi. Apa kabar Pak Amdi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Kita mungkin kita tahu bahwa banyak dalam menuju Roma atau banyak dalam menuju rahmat. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa perbanyaklah memang tadi disebutkan so perbanyaklah amal dan istiqomah. Iya. Tapi juga ada hadis juga yang lain bahwa amalan kamu itu tidaklah diterima atau oh iya. Jadi apakah ini suatu kesinambungan atau suatu perendahan untuk kami mengajarkan merendahkan sehingga kita bagus, tidak membanggakan suatu amalan kita hanya bagus. Seperti Ibnu Arabi juga katakan bagus sekali Pak. Bahwa katakan bahwa bagus untuk diri saya dan agama saya. Bagus Pak. Ya. Terus dan tuntutan itu adalah suatu kewajiban ya. Iya. Nah ini yang mungkin kita perlu pencerahan supaya ya. Kita ini tidak terlalu kabur nih atau. Bagus. Terima kasih. Baik, saya jawab singkat Pak Amdi. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali, sekaligus menambah ilmu buat kita ya yang mendengar pertanyaan ini. Di satu sisi kita diperintahkan untuk banyak amal, tapi di satu sisi bukan amal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Sebenarnya ini di konteks yang berbeda. Yang namanya amal itu memang mutlak harus diperbanyak. Diperbanyak amal itu diperbanyak. Tapi ketika ada dalil yang mengatakan bukan amal, itu maksudnya jangan mengandalkan amal. Nanti kalau mengandalkan amal, bukan mengandalkan Allah, jadinya kita nanti mudah surut. Sama aja. Saya sudah 20 tahun datang ke masjid, tetap saja ujian datang, tetap saya hidup susah, sama aja pun ibadah dengan tidak ibadah. Lah, karena ukurannya dia amal. Makanya amal diperbanyak, tetapi jadikan amal ini ditujukan kepada Allah. Kan ada itu di dalam kitab Al-Hikam yang selalu dibahas itu, bunyinya min alamatil i'timadi 'alal amal. Di antara tanda-tanda orang yang terlalu mengandalkan amal, nuksonur roja, lama-lama harapannya jadi berkurang sama Allah. Kan saya sudah banyak ibadah ya Allah. Sementara tetangga saya ibadahnya nggak jelas, ke masjid nggak jelas, tapi hidupnya sukses-sukses aja, bisnisnya berkembang terus. Kemudian nggak pernah, saya yang ke masjid hidupnya makin susah. Loh, kita kok jadi membanding-bandingkan, mau mengatur-ngatur Allah pula. Kok kita yang mau menentukan, ya Allah harusnya dia yang lebih miskin daripada saya, bukan saya yang ibadah terus. Loh, siapa kita mengatur-ngatur Allah? Makanya dipastikan amalan itu mutlak, memperbanyak amalan itu mutlak, tapi jangan itu jadi jaminan. Sehingga jangan aku dong yang diuji ya Allah, kan aku sudah banyak beribadah. Loh, kok kita mau mengatur Allah? Nabi banyak ibadah apa enggak? Banyak, diuji juga enggak dia. Jadi amalan itu mutlak diperbanyak, tapi jangan itu dijadikan jaminan. Tetap yang menjamin itu adalah Allah untuk melahirkan rasa tawadhu. Makin banyak kita ibadah, makin besar harapan kita kepada Allah. Tapi ada orang makin banyak beribadah, makin mau mengatur Allah dia. Ya ini yang terlalu mengandalkan pada amal, lama-lama harapannya sama Allah jadi berkurang. Ngapainlah ibadah-ibadah terus, ujian juga terus datang, sama aja loh. Jadi siapa kita mau mengatur-ngatur Allah? Maksudnya kalau kita beribadah, ibu kalau beribadah bangun malam misalnya, katakan dalam bangun malam itu, terima kasih ya Allah, Engkau yang membangunkan aku. Kalau Engkau tidak bangunkan aku, tidak mungkin aku bisa
terbangun. Terima kasih sudah membangunkan aku. Jadinya tahajudnya diikuti rasa syukur. Bukan gara-gara tahajud besok-besoknya ngomong sama teman, bangun gak lu tadi malam? Tidur mulu. Tahajud aja, tapi syukuri kita dibangunkan Allah, bukan protes atau memarahi orang yang gak tahajud. Jadinya kita pamer jadinya nanti munculnya. Ketika kita baca Quran, katakan, ya Allah, terima kasih Engkau yang menuntun hatiku, sehingga hatiku mudah membaca Quran. Terima kasih. Jadi amal diperbanyak, tetapi ketawaduan, rasa syukur, itu yang membuat berbeda. Ketika kita berzikir, kita semakin bersyukur Engkau yang menggerakkan hatiku, ya Allah. Bukan aku sebenarnya yang memulai ini. Terima kasih sudah membuat hatiku ingin berzikir. Jadi rasa syukurnya ketika beribadah lebih besar daripada ucapan tadi. Kan aku sudah beribadah ya Allah, jangan aku dong yang diuji. Apa ada yang begitu memang? Ada yang mau gitu. Dia udah beribadah, begitu dapat ujian, emangnya aku ini nggak melakukan apa-apa ya Allah, kok aku yang diuji ya Allah. Dia mau malah mengatur-ngatur Allah. Jadi saya kira dalam konteks yang berbeda itu Pak, amal pasti diperbanyak, tapi hadirkan rasa syukur dalam beramal itu bukan semata-mata kita, tapi Allah juga yang menggerakkan hati kita mau beramal. Ada lagi yang lain Pak? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Pak Arif, silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya. Ya, silakan. Pak, apa kajian Bapak ini sama dengan qanaah? Terima kasih. Ya. Baik, ya sebahagiannya benar itu. Sifat qanaah itu sebenarnya kan sifat merasa cukup. Ada orang yang memiliki sifat susah terus. Kenapa? Karena tidak punya rasa qanaah. Itu bisa terjadi sama siapa saja, ya sama, bisa terjadi sama saya, tapi tetap diingatkan. Ya, emang dulu kita siapa yang sudah kita raih, bagaimana progresnya. Kalau kita tidak qanaah, terus kita merasa susah, terus itu tadi tuh, kayak tadi tuh, udah banyak saya berjuang begini, tapi masih begini-begini aja, itu kan membuat kita tidak pernah bahagia. Padahal kalau kita pikirkan, kita itu lebih beruntung dari kebanyakan orang. Itu kuncinya. Jadi sifat qanaah itu salah satu dari syarat untuk menjadi bahagia. Kalau Bapak sudah punya sifat qanaah, diikuti lagi dengan sifat lapang dada, syukur, ya kita bahas tadi subuh, orang yang bertauhid itu adalah orang yang menghadirkan sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu Maha Pencipta, harusnya kita sebagai hamba Allah itu harus kreatif. Ya, boleh jadi memang rezeki yang diberikan Allah kepada kita karena kita kurang kreatif. Jadi kita mau belajar terus-menerus. Sifat qanaah itu diterjemahkan bukan sesuatu yang sangat pasif, tapi sifat qanaah itu kita sudah berbuat yang terbaik, merencanakan yang terbaik, silaturahmi yang terbaik, belajar terbaik. Selanjutnya, ya kita merasa yang kita dapatkan ini adalah sesuatu yang memang sudah diberikan Allah. Makanya sifat qanaah itu sangat penting untuk menjadi bahagia. Jadi sifat qanaah itu salah satu syarat yang akan membuat kita bahagia, ditambah tadi syarat-syarat yang sudah disebutkan. Saya kira begitu Pak. Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup mari sama-sama kita berdoa bermunajat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghidupkan hati kita, membahagiakan kita, mengumpulkan kita bersama orang-orang yang juga mencintai Allah. Bersama-sama kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Bersama-sama kita tetap dalam semangat untuk belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami menyadari Allah, Engkaulah yang Maha Al-Ghafur. Ampuni kami ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun.
Kami menyadari begitu banyak kehilapan kami, ya Allah. Engkau masih mengamanahkan usia kepada kami sampai detik ini. Tapi tidak setiap saat kami ingat kepada Engkau, ya Allah. Ampuni kami yang masih banyak lalai ini. Ampuni, ya Allah, jika banyak kata-kata yang keluar dari lisan ini, kata-kata yang menyakitkan hati hamba-hambamu. Ampuni kami karena kata-kata kami yang menyakitkan orang. Ampuni kami, ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun. Mungkin ada dosa-dosa kami yang tersembunyi maupun yang nyata, ampuni, ya Allah. Mungkin ada dosa-dosa kami yang kecil ataupun yang besar, ampuni, ya Allah. Mungkin ada dosa-dosa karena perkataan maupun perbuatan, ampuni kami, ya Allah. Sehina, sehitam, sekotor apapun dosa yang pernah kami lakukan, ampuni kami, ya Allah. Sesungguhnya setiap kami melakukan dosa, bukan kami ingin menantangmu, ya Allah. Tapi ini semata-mata karena kebodohan kami memperturutkan syahwat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami sadari, kami mengetahui Engkau Maha At-Tawwab. Engkau yang Maha menerima taubat. Kami datang kepadamu, ya Allah, untuk mengatakan, mengakui dosa-dosa kami. Terima taubat kami, ya Allah. Bukakan pintu taubat untuk kami yang banyak lalai ini, ya Allah. Bukakan pintu taubat kepada kami yang sampai setua ini ibadah kami tak kunjung khusyuk. Sampai setua ini bacaan Quran kami masih kurang, zikir kami masih sangat terbatas. Ampuni kami, ya Allah. Jangan tutup pintu taubat-Mu, ya Allah. Buka pintu taubat-Mu, ya Allah. Kami datang kepadamu. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi, ya Allah? Ya Allah, ya Rabb kami, di sisa usia yang masih Engkau amanahkan kepada kami, ya Allah. Tambahkan rasa khusyuk kami dalam ibadah-ibadah kami. Tambahkan rasa kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam setiap munajat-munajat kami. Dalam setiap sujud-sujud kami, tambahkan rasa khusyuk kami, ya Allah. Kalau belum ada rasa khusyuk dalam hati ini, bimbing kami, ya Allah, bimbing kami. Bimbing kami agar ibadah kami bisa bertambah khusyuk. Ya Allah, di sisa usia yang masih Engkau amanahkan kepada kami, tambahkan rasa syukur kami, ya Allah. Engkau terus memberi nikmat kepada kami. Engkau mengizinkan kami hidup di bumi-Mu sudah berpuluh tahun. Engkau masih mengizinkan kami menghirup udara-Mu, meminum air-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, bimbing kami, ya Allah, menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kami, ya Allah. Bimbing kami agar kami mampu mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penghias hati, penghias mata saat kami melihatnya, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, anak-anak yang membanggakan hati, anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak-anak yang rajin mengangkat tangannya, mendoakan kami orang tuanya, baik saat kami masih hidup maupun saat nanti sudah Engkau panggil, ya Allah. Jadikan doa anak-anak kami kelak menjadi doa yang bisa melapangkan alam barzah kami, menerangi kuburan kami saat kami sudah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni dosa orang yang begitu banyak jasanya kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang mengurus Masjid At-Thahir ini 24 jam, ya Allah. Karena kerja keras mereka, perhatian mereka lah bisa menghadirkan dakwah-dakwah, bisa menghidupkan, memakmurkan Masjid At-Thahir ini, ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikan balasan yang terbaik untuk mereka. Ampuni dosa orang-orang yang begitu banyak jasanya kepada kami, apalagi kepada orang tua kami yang sudah melahirkan kami, ya Allah. Banyak dosa-dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ampuni kami jika kami belum bisa menjadi anak-anak yang berbakti. Jika kami belum mampu menjadi anak-anak yang bisa membalas kebaikan orang tua kami, ya Allah. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Mereka begitu banyak berjuang untuk kami. Mereka begitu menghabiskan banyak pikirannya, tenaganya buat kami. Bahkan banyak orang tua kami yang sudah Engkau panggil. Bahkan sebelum kami bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka, ya Allah. Sebagian orang tua kami sudah Engkau panggil. Jauh terkubur di sana. Ingin kami bisa berkumpul bersama lagi bersama orang tua kami. Ingin kami tunjukkan kepada mereka betapa menyesalnya kami belum bisa menjadi anak yang terbaik.
Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah Engkau panggil, lapangkan kuburnya, terangi alam barzahnya, ya Allah. Balas kebaikan-kebaikannya yang sudah membesarkan kami. Mungkin keringat, darah, tenaga yang mereka keluarkan untuk kami, jadikan itu menjadi jalan ke surga, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikan kebersamaan kami sebagai jamaah Masjid At-Thohir ini, kebersamaan yang membawa keberkahan untuk hidup kami dunia akhirat, ya Allah. Jadikan kebersamaan kami, kebersamaan yang saling menguatkan, kebersamaan yang saling mendukung di antara kami, kebersamaan yang saling mendoakan di antara kami. Jadikan kami jamaah yang nanti berkumpul bersama-sama di surgamu, ya Allah. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sholat isya dulu, bisa disambung atau mungkin selesai sampai sini. Jazakumullah khairan dari Masjid At-Thohir Los Angeles, California.